Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita awali kelas kita dengan lafaz tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, sebelumnya materi tentang fragmen sudah selesai ya. Jadi ada 5 fragmen yang perlu kita dalami. Pertama adalah fragmen idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih ya, yang letaknya bersebelahan ya, tidak boleh terpisah. Mudhof itu ringkas tanpa alif lam, kemudian mudhof ilaih jar begitu ya. Kemudian yang kedua adalah jar majrur ya. Ada harf jar bi tawakala min fi'an hatta ala ila. Nah, maka sebelahnya berdampingan dengan majrurnya. Nah, atau isem yang berstatus jar. Kemudian ada harf nasab wa ismuha. Harf nasab wa ismuha ada inna anna harf nasabnya ka anna lakinna laita la'alla. Berdampingan dengan ismuha yang dia boleh terpisah begitu ya. Ada harf nasab inna anna ka anna lakinna laita la'alla. Nah, nanti isem-isem ini ya, bentuknya bisa sama semua. Bisa berupa isem ya, isem biasa yang berstatus kalau idhofah dan jar majrur berstatus jar, kalau harf nasab ismuha berstatus nasab ya. Nah, atau dia berupa domir tempel ya. Nah, ini juga sama, bisa berupa isam ya. Isam yang berstatus jar, ini juga bisa berupa domir tempel. Ini juga sama, bisa berupa isam atau domir tempel. Kenapa domir tempel? Berkemungkinan dua-duanya berkemungkinan berstatus nasab atau jar. Dan yang selanjutnya adalah mausuf wasifah. Nah, mausuf wasifah 4 propertinya sama gitu. Yang dia boleh terpisah ya. Ada ism yang memiliki 4 properti ya. Yang ini adalah mausuf, ini adalah sifat. Jadi tidak semua yang perlu digarisbawahi, tidak semua yang 4 propertinya sama itu adalah mausuf wasifah ya. Kenapa? Karena nanti ada yang dua-duanya sama-sama sifat begitu ya. Biasanya kasusnya dua-duanya sama-sama sifat, jadi tidak masuk bagian masuk ke sifat. Terakhir adalah isyarah wa munsyarun ilai. Ya. Isyarah wa munsyarun ilai. Nah, ini adalah isyarah yang diikuti tanpa alif lam. Yang diikuti alif lam. Nah, yang diikuti persis setelahnya alif lam. Isyarah hadza untuk yang dekat, hadhihi untuk yang dekat tapi perempuan, zalika untuk yang jauh laki-laki, tilka untuk yang jauh perempuan, dan segala turunannya ya. Zalika 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 zanika zainika zainika ulaika ulaika haulai 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 dan seterusnya. Nah, ketika sebelahan dengan alif lam, isem yang diawali dengan alif lam, maka dia adalah fragmen. Tapi nanti ketika dia tidak berdampingan dengan alif lam, nanti membentuk kalimat. Nah, ini ringkasan tentang fragmen ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah diulas sedikit, sudah masuk bagaimana kalimat ya. Kalimat yang dia konteks kalimatnya adalah isem ya, berisikan isem atau disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, kalau perbedaannya gitu ya. Kalau fragmen itu masih eh, terikat antara satu dengan yang lainnya. Artinya ada lebih dari satu kata, ya, ada lebih dari satu kata. Misalkan katanya ini ya, rangkaian kata dari A sampai F, semuanya saling terikat, tetapi belum membentuk
sebuah kalimat begitu ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia belum terdapat kata adalah. Ya. Kemudian kalimat ya ini kumpulan dari satu kata, tetapi rangkaiannya terputus. Nah, ini terputus dan disisipi kata adalah biasanya. Nah, kalau ini rangkaian fragmen yang dia masih terikat ya, misalkan ada fragmen jar majrur gitu ya, diikuti dengan fragmen idofa, ya, diikuti dengan fragmen eh, fragmen apa misalkan yang lain ya, fragmen isyarah munsyarah lain gitu ya misalkan. Tapi semuanya masih terikat begitu. Nah, maka itu susunan yang dikatakan sebagai fragmen. Tetapi kalimat ada rangkaian tetapi sudah terputus, nah maka itu sebagai sebuah kalimat dan bisa disisipi kata adalah. Nah, di awal ini masih sederhana ya, jumlah ismiyahnya masih mencari kata adalah gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari kata adalah? Yang pertama adalah dia terletak antara isim yang spesifik dan juga umum. Nah, isim yang spesifik dan umum. Isim yang spesifik. Isim yang spesifik dan umum. Nah, kata Allah ini spesifik karena ada alif lam dan juga statusnya Allah ya jelas tunggal dan spesifik. Kemudian qadir ini adalah isim yang umum. Nah, ini isim yang spesifik, isim yang umum, maka di tengah-tengahnya ada kata adalah dan Allah adalah qadirun, ya, maha kuasa. Begitu juga ini ya, Muhammadun Rasulun ya. Muhammad ini nama orang termasuk ya bagian spesifik ya, nama orang yang spesifik. Maka Rasulun ini adalah seorang Rasul yang dia masih umum. Nah, di tengah-tengahnya, nah kata Muhammad ini spesifik, Rasul ini masih umum ya, tipenya karena pakai tanwin. Nah, Muhammad adalah seorang Rasul. Kemudian Al-Masjidu Qaribun ya. Al-Masjidu ini spesifik karena di alif lam, Qaribun. Ya, ini isim yang umum ya, pakai tanwin. Nah, maka Al-Masjidu Qaribun, masjid itu dekat. Ya, di tengah-tengahnya ada kata adalah. Nah, ini sudah membentuk, semuanya ini sudah membentuk jumlah ismiyah. Ya. Sudah membentuk kalimat. Atau cara mencari yang kedua adalah setelah domir asli ya. Misalkan ada kata huwa ya, ana, anti ya, huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, nanti antuma antuna, ana nahnu. Nah, nanti insya Allah perjanjian domir kita akan dalamin ketika masuk ke fiil ya. Nanti setelah ini insya Allah. Huwa ustadun, ustadun. Nah, dia adalah ustad. Ana muslimun, saya adalah seorang muslim. Anti tolibatun, kamu perempuan adalah murid. Nah, di setelah domir ini, setelah domir asli, disisipi kata adalah. Nah, kemudian yang ketiga, cara menentukannya adalah setelah fragmen hab nasab wa ismuha. Jadi ada kata, misalkan ini, inna ini hab nasab. Ya, maka ismuhanya mana? Allah. Nah, setelah ini, innallaha baru ghafurun ya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Begitu juga ini innahum mab'utsun. Innahum mab'utsun. Innahum ham nasab ismu hanya hum. Kemudian mab'utsuna ini menjadi penjelasnya ya, penjelas dari kalimatnya. Bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan. Ka'annahum bunyanun ya. Seakan-akan sesungguhnya mereka adalah bunyanun ya, bangunan. Jadi setelah fragmen hab nasab wa ismuha, maka setelahnya ada kata ada. Gimana kalau hab nasab wa ismuhanya terpisah? Nah, maka nanti masuknya ke kaidah mengartikannya gitu ya. Misalkan kata ada inna titik-titik sesuatu, inna alallahi misalkan ya. Alallahi apa misalkan ya, sesuatu yang isem yang dia nasab gitu ya.
Maka cara mengartikannya inna dengan ismuha disatukan dulu baru diartikan kata adalah setelahnya sini. Nah, inna titik-titik adalah baru masuk setelahnya. Nah, gitu. Jadi kaidahnya ketika mengartikan gitu ya, ketika mengartikan rangkaiannya disatukan dulu harf nasab dengan ismuhanya baru diselipkan kata adalah. Nah, ini yang ketiga. Cara keempat adalah isyarah tetapi tidak diawali dengan alif lam. Nah, ini berbeda perbandingan terbaik dengan fragmen isyarah wa munsyarun ilaih ya. Fragmen isyarah wa munsyarun ilaih. Nah, ini diikuti dengan alif lam. Ada isyarah diikuti alif lam, tetapi kalau fragmen kalimat gitu ya, yang dia tanpa alif lam gitu ya. Nah, misalkan nih hadza sihrun itu adalah sihir. Hadzani lasahirani dia adalah dua orang penyihir. Tilka ayatun itu adalah ayat. Nah, kalau ditambahin semuanya dengan alif lam, misalkan ini ahadza sihru, hadzal sihru, sihir ini gitu ya. Nah, jadi berubah menjadi fragmen lagi. Kalau diselipkan kata alif lam. Tapi kalau tanpa alif lam, maka dia bentuk kalimat. Dan terakhir ya ini sebagai penyempurna ya dan juga biasanya semua empat tadi ya berkaitan tentang poin ini ya. Apa itu ya? Ya ini rangkaian yang terputus ya. Cara mencari kata adalah melihat rangkaian yang terputus atau break in the chain ya. Break in the chain. Nah, melihat rangkaian tersebut apakah bersatu atau tidak. Misalkan lakum di nukum di sini. Lakum ini adalah fragmen jar majrur gitu ya. Lam dengan kum itu lamnya habjar, kumnya adalah domir tempel yang berstatus jar begitu. Dinukum ini dinu dengan kum ini adalah fragmen idofah. Nah, antara jar majrur ya antara kata dinukum di sini dengan kata lakum di sini tidak ada kaitannya atau terpisah begitu ya, tidak terikat dengan fragmen yang lain atau tidak membentuk fragmen yang lain. Nah, maka disinilah kata adalah lakum bagi kalian adalah diinkum agama kalian. Begitu juga ini jaza hukum ini idofah magfiratun. Nah, ini ism biasa, nah, ism rafa biasa. Nah, apakah ada kaitannya? Tidak ada. Nah, maka di sini kata ada adalah. Jadi ketika rangkaian itu terputus ya, baik itu tidak tersatu dengan satu fragmen dengan fragmen lainnya ya, antara misalkan antara fragmen yang dia tidak tidak membentuk rangkaian atau juga antara fragmen dengan isem biasa tidak ada kaitannya. Nah, maka di sini adalah kalimat ya. Di tengah-tengahnya ada sisipin kata adalah yang membentuk sebagai kalimat. Nah, itu jadi ada 5 ya. Ya, 5 cara mencari kata adalah atau menentukan itu bilangan atau fragmen begitu ya. Yang pertama adalah spesifik dan umum. Yang kedua adalah setelah dhamir asli. Yang ketiga setelah harf nasab ismuha. Yang keempat setelah isyarah tanpa alif lam. Yang terakhir adalah break in the chain. Nah, ini contohnya. Wahadzal baladil amin ya. Di sini ada kata isyarah ya, kata tunjuk isyarah tetapi diikuti dengan alif lam. Nah, maka ini adalah wahadzal baladil amin, ini adalah fragmen dan negeri yang aman baru diartikan yang ini ya. Tapi kalau dihilangkan di sini al balad dengan aminnya hadza baladun aminun, nah, maka dia adalah kalimat ini adalah negeri yang aman. Nah, tapi kalau diikuti dengan alif lam, maka dia membentuk fragmen. Fragmen apa? Fragmen isyarah masyarah lain. Dan negeri yang aman ininya di akhir. Alhamdulillah ini juga merupakan sebuah kalimat ya. Alhamdulillah ini isam biasa. Lillah ini jar majrur. Nah, tidak ada kaitan alhamdulillah dengan lillah. Nah, maka di tengah-tengahnya ada break in the chain atau dia membentuk sebagai jumlah ismiyah. Fi butuni ummahatikum. Ya. Fi butuni ummahatikum. Fi butuni ini adalah jar majrur
kemudian ummahatikum, ummahati dengan kum, ini adalah idhofah. Nah, maka antara ummahatikum dengan kata sebelumnya, butuni atau fi, tidak ada kaitannya. Maka di tengah-tengah sini adalah break in the chain. Break in the chain yang dia membentuk jumlah ismiyah, kalimat ya. Nah, Rabbuna Rabbus samawati. Nah, ini juga sama. Rabbuna ini idhofah. Rabbus samawati ini juga idhofah. Tetapi antara Rabbuna, Rabbu, kata Rabbus samawati dengan kata sebelumnya tidak ada kaitan. Maka di sini adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Rob kami ya adalah Rob semesta alam gitu ya. Robnya langit begitu ya. Allahu muhitum bil kafirin ya. Allahu muhitum bil kafirin. Allah dengan muhit ini tidak ada kaitannya. Allah adalah muhit ya bil kafirin. Nah, nanti kalau ada dua rangkaian terputus seperti ini misalkan kata adalahnya di mana? Kata adalahnya adalah di paling awal. Nah, jadi Allah adalah baru masuk ke kalimat selanjutnya. Laqaulu rasulin karimin ya. Laqaulu rasulin karimin. Nah, ini fragmen ya. Masih satu rangkaian laqaulu dengan rasulin. Ini fragmen idhofah. Rasulin karimin yang masih terikat dengan mausuf wasifah. Nah, misalkan ini ya. Laqaulu rasulin karimin. Nah, jadi dia tidak terpisah. Masih satu rangkaian. Ini membentuk fragmen ya. Masih fragmen. Terdiri dari dua fragmen, fragmen idhofah dan mausuf wasifah. Oke, eh ya ini contoh lain ya, tidak mesti menggunakan kata adalah ya, tetapi bisa dimaknai dengan kata terdapat ya. Misalkan ini wa indahu umul kitab ya, dan di sisinya di sini ya. Ini fragmen idhofah kemudian diikuti dengan fragmen idhofah yang lainnya ya. Dan di sisinya adalah atau bisa diganti dengan terdapat umul kitab atau fi qulubihim maradun ya. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim ini fragmen jar majrur dan juga idhofah ya. Nah, di sini jar majrur, di sini idhofah. Maradun ya terpisah yang membentuk jumlah ismiyah. Maka di dalam hati mereka atau hati mereka adalah atau terdapat penyakit. Jadi itu untuk materi jumlah ismiyah. Selanjutnya mungkin eh, apa namanya latihan ya. Coba saya share soal latihannya. Atau kalau ada pertanyaan dulu silakan, boleh. Ya, silakan. Soalnya sudah saya share. Nah, jadi ada 20 soal. Nah, ini menentukan kata adalahnya di mana ya. Di kata apa setelah kata apa gitu.
3 menit lagi nggak? Nanti kita bahas bersama. Soalnya di grup ya, Pak Ani. Iya Pak Ustadz, saya ngikutin dulu Pak Ustadz. Ya, mohon Oh, maaf tadi Pak, saya masuk linknya ya. ada masalah saya. Benar-benar. Nggak apa-apa. Itu Iya. link lama itu nggak bisa dibuka lagi soalnya. Ganti kemarin. Oh iya. Iya. Siap. Yuk, kita bahas dari nomor 1. Silakan dari Mas Widias. Dari Amrullah. Kira-kira kata adalahnya dari mana? Setelah dalika, Ya, dari Kak. Kenapa itu? karena itu sendiri terus amrullahnya idofah. Ya, atau alasannya karena break ini ya, Menurut ini break mesin ya, terputus rangkaiannya. Atau juga bisa isyarah, ini termasuk isyarah. Isyarah tidak diikuti dengan alif lam. Nah, maka betul alasan yang tadi yang nomor 4 tadi ya. Isyarah tanpa alif lam. Oke, Oke. saya lanjut. Pak Novi, innama waliyukumullah. Setelah setelah inam kan inaman. Innama kalau dia tergabung gini, ini bukan fragmen hak nasab wa ismuha. Oh iya, setelah ini, setelah waliyukum. Setelah waliyukum ya. Di sini baru kata adalah. Jadi ini bukan fragmen isyarah hak nasab wa ismuha. Kenapa? Karena dia tergabung ya. Kalau dia bisa inna dengan ma, ini baru fragmen nasab wa ismuha. Jadi ini nanti kita baru akan pelajari di unit-unit kelima kalau nggak salah nanti tentang innama. Nah, jadi dia letaknya setelah waliyukum. Waliyukum ini idhofah, ya. Kemudian diikuti dengan ism ya, atau rangkaian terputus break in the chain. Mau nanya, Ustaz, Ya, inama sama waliyukum
Berarti ada hubungannya di sini. Kan yang adalahnya Ada, bukan setelah sebenarnya inama. nggak ada hubungan. Ini kan waliyu, isemnya itu waliyu, bukan wa sambung ya. Cuman inama ini nanti ada kasus khusus, dia dia kedudukannya kayak misalkan apa ya? Kayak kata sambung begitu. Hmm, Kayak fa, wa. Jadi dia kita tidak anggap sementaranya. Karena memang oke. itu baru kita akan dalami di unit-unit setelahnya. Oke. Itu Nah, berarti aturan break apa break chain itu harus setelah fragmen. sebenarnya nggak harus. Misalkan ini ada isem gitu ya. Terus di sini ada fragmen. Nah, antara isem di sini dengan fragmen di sini nggak ada kaitannya. Di sini juga bisa break in the chain. Nah, ini kebetulan diawali fragmen dulu, baru isem. Nah, atau bisa juga begini, fragmen, ini fragmen. Tapi antara fragmen dengan satu lainnya tidak ada kaitannya. Nah, ini bisa break in the chain. Jadi break in the chain itu banyak. Bisa fragmen dengan fragmen yang terpisah, atau isem dengan fragmen terpisah, atau bahkan isem dengan isem gitu ya. Kayak isem dengan isem, contohnya tadi ada nggak ya? Eh, nah ini Allah dengan muhitun. Allah dengan muhitun, ini Allah rofa, muhitun juga rofa. Nah tapi mereka tidak ada saling kaitan keterikatannya. Nah maka di sini eh, mereka kedua dipisahkan kata break in the chain atau kata ada alam. Yang di kasusnya Inama tadi berarti Inama bukan isim ya. Gimana? Kalau di kasusnya ini yang nomor dua ini berarti Inama itu bukan isim. Nanti dia masuk isem, cuman dia kasusnya khusus apa ya biasanya Oh kayak ya. mirip kata sambung begitu. Nanti kita akan dalamin lagi insya Allah. Sementara dia untuk membedakan dia bukan fragmen hak nasab atau ismuha gitu. Oke. Oke, nomor 3 Pak Ani sudah bisa ngikuti kira-kira Ya, kata adalahnya. fihim uswatun hasanatun. Ini Kata fihim adalahnya di jar di an- setelah fihim karena mungkin ini break and chain ya. Sahih betul. Fihim ini isya fragmen hafjar, kemudian termajrur uswatun hasanatun, ini adalah mausuf sifat. Nah, di sini terpisah ya, tidak ada kaitannya uswatun dengan kata sebelumnya, atau hasanatun tidak terikat ya. Kalau nggak terikat maka break in the chain. Lanjut Mas Wibias, hum qaumun taghun. Setelah kata hum, Ya, itu apa? Termasuk apa? termasuk setelah domir asli Ya, setelah atau ada bergendecan asli. juga. Ya, bisa. Makanya berkendecan tuh nanti bisa melengkapi ya. Nah, ini setelah domir asli atau berkendecan ya, karena rangkaiannya terputus ya. Nah, dikatakan. Oke, waladarul akhiratu khair. Silakan, Pak Novi. Darul akhiratu khair. Ini telah akhiratu. Iya, itu yang wala darul akhiratu itu mau sebuah sifat kan ya? Ustaz? Ini darul akhiratu. Iya, Ya, ini masuk masuk apa namanya? Masuk ke sifat. iya. Berarti setelah akhiratu. Ya, dan setelah eh, dan Daru itu kampung akhirat ya, kampungnya akhirat atau rumah akhirat ya, maksudnya merujuk kepada kehidupan akhirat adalah khair ya di sini setelah akhirat tuh. Ini apa ini alasannya? Karena Dan break the chain. ya break in the chain juga. Posisi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Silakan Pak Ani. Lillahi mulku samawati mulku samawati mulku samawati wal Setelah apa kira-kira nih? setelah 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 walillahi ya setelah walillahi. Ini jar majrur.
Kemudian mulkus samawati wal ard ini idhofah. Tidak terikat, maka break in the chain. Lanjut Mas Febias, inna zalimina fi azabin muqimin. Setelah zolimina Ya, sahih. Alasannya karena sama break the chain juga. Pertama haf nasab. ya sahih setelah hab nasab atau break in the chain ya. Oke, fiha sururum marfu'atun. Silakan Pak Novi. Ini setelah fiha. Sahih, fiha. Jar majrur, kemudian surur marfu'atun, masuk fasifah ya. Sama. Break in the chain. Lanjut Pak Ani, wallahu wa rasuluhu Rasuluh ahakku. Hmm. Wa rasuluh ahakku. Setelah Allahu. Setelah Allah, Allah dengan kata Rasul masih ada ikatan? Allah Rasul. Allah. Oh iya, ini mau subasifai. Ini kata sambung. Oh, Nah, kata sambung. nah, dan Allah dan Rasulnya, nah, jadi ini masih terikat, Masih ada terikat. ya diikat dengan kata sambung biasa. Jadi ini satu bagian, ya. Nah, di sini baru kata adalah. Adalah. Aku. Ya. Adalah aku. Ya. Oke, lanjut. Ustaz, wa Ya. yang pertama itu wa ataf atau wa sumpah ya? Ini wa'ataf ini dan Allah dan Rasulnya. Oh, bukan sumpah ya. Wa Bukan, kalau sumpah dia harus jar nanti. jar. Oke. Oke. Siap, siap. Ya. Siap. Jadi apa Pak Ustaz, apa yang dan atau itu masih berkaitan ya. Jadi itu bukan Ya, adalah, jadi bisa jadi ini ya. masih rangkaian disebabkan karena kata sambung. Nah, itu. Bukan rangkaian fragmen tetapi rangkaian kata sambung. Jadi mengartikannya setelah terputusnya. Hmm. Ya. Oke, lanjut Pak Mas Bibias. Innaha ulai qaumun mujrimun. Setelah haulai, Ya, setelah apa ini? setelah Syarat haf nasab, ya, have nasab atau break in the chain juga break bisa. in the chain. Mm. Innaha ulai have nasab wa ismuha qaumun mujrimun. Oke. Hadza sihrun mubinun. Pak Novi. Ini setelah ada Ya, setelah hadza ya. Hadza itu masuk apa tadi syaratnya? ini isyarat. Ya, isyarah setelah isyarah tanpa alif lam ya, sihrun tanpa alif lam. Oke, wa huwal waliyul hamidu. Silakan Pak Ani. Ya, setelah wabua itu setelah domir apa sendiri Ya, atau domir asli. break and the chain ya. Ya, bisa dua ya, setelah domir asli atau berindigen. Berasal. Waliul hamid ini nanti fragmen musuh fasifah ya. Oke, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Silakan Mas Bibias. Ini setelah the ya. Setelah dzi Wa fawqa sama kulli. Fawqa dengan kulli. Idofa. Oke. Ini ikatan Kulli. idofa. Kulli dengan dzi. Kulli the juga idofa ya. Itu Oke. spesial mudhof. Terus Ilmin ilmin itu juga idofa juga. Nah, sahih. ya berarti ya habis ilmin. Iya, Ilmin setelah alimun enggak ilmin. ya, Bang? Iya. Jadi panjang ya rangkaiannya, dia diikat di sini diikat lagi, di sini diikat lagi. Nah, baru di sini nggak ada kaitannya. Hmm. Wa kulli dzi ilmin alim. Wala ajrul akhirati khair
Silakan Pak Novi. Al-Jibru al-Firatu Toir. Setelah akhirati. Sahih. Setelah akhirati ini masih terikat dengan idhofah. Itu. Nah, Oh iya. ini break in the chain ya. Oke. Dan balasannya akhirat adalah kebaikannya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Silakan Pak Ani. Ba'duhum ini idhofah Hmm. auliya'u auliya'u ba'di auliya'u auliya'u ba'din. Ali. Iya, setelah itu ya Pak Ustaz. Setelah Setelah ba'duhum. ya, setelah ba'duhum ya. Ba'duhum aulia tidak ada kaitannya. Nah, maka di sini idhofahnya di sini. Setelah idhofah ya. Bukan setelah idhofah, maksudnya break in the chain ya, terputus ya. Ya, ya. Oke, lanjut. Innama ta'iruhum indallah. Silakan Mas Fibias. Hmm. Ini mirip kayak Indah. tadi. Mm-mm. Innama tairuhum idofa. Indallah idofa. Iya, Hmm. setelah tairuhum. Ustaz. Ya, ini idofa, tapi tidak ada kaitannya. Maka di sini ya, break in the chain. Rahmatullahi wabarakatuhu alaikum. Pak Novi. Silakan Pak Novi. Kadru. Setelah setelah apa? Ya, Setelah wabarakatuhu. ya, sahih setelah wabarakatuhu. Wabarakatuh. Nah, rahmatullah wa ini wa juga kata sambung wabarakatuhu ya. Idofa tetapi diikat dengan kata sambung ya. Jadi masih terikat. Ya, baru di sini ya. Rahmatnya Allah dan keberkahannya adalah untuk kalian. Lanjut Pak Ani, falahul asmaul husna. Ya, falahul asmaul husna. Setelah Setelah falahu. ya, setelah falahu ya. Break in the chain ya. Ini jar Falahu. majrur, ini mausuf wasifah. Nah, tidak ada kaitannya, maka di sini break in the chain. Lanjut, Mas Fibias, innama masalul hayatid dunya kama in. Setelah masalu. Setelah Enggak. Masalul hayati yang hmm, setelah dunia. setelah dunia sahih. Ini masih terkait ya. Ini masalul hayati dengan hayati dunia. Ini fragmen masuk ke sifat. Ini fragmen idofa. Baru di sini tidak ada kaitannya ya kama in. Maka di sini sisipi kata adalah jaza'u in a'da illahil nar. Silakan Pak Novi. Jaza'u a'da illahin nar. Setelah kata Setelah Allah. ya setelah Allah. Jaza'i a'da ini idhofah. A'da illah ini masih idhofah juga. Baru di sini sisipi kata adalah. Oke.
Baik, itu insya Allah Ada pembuka itu, gimana? ada itu ada. Artinya ada i. Gimana? Ada itu artinya apa ya? Ada Ya. balasan atas janji-janji apa ya? Wa'da kalau itu ya. Ada itu, bentar. Ada. 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 La ilaha illallah. Oh, musuh-musuh ya. Balasannya musuh-musuhnya Allah adalah neraka. Ada itu jamak taksir nih kayaknya. Ada. Jamak taksir. Kayak bentuknya agak berbeda ya. Jamak taksir dari musuh ya. Adun ya. Jadi Hmm. adun. Nah, ini bentuk tunggalnya musuh. Bentuk jamak taksirnya jadi ada. Balasannya musuh-musuhnya Allah adalah neraka. Oke, ada lagi mungkin seputar jumlah ismiyah. Ini masih jumlah ismiyah yang dasar ya, karena nanti kalau jumlah ismiyah secara umum terdiri dari tiga hal ya. Mubtada, khobar, dan muta'alliq bil khobar ya. Nah, nanti insya Allah setelah sorof ya, setelah ya setelah sorof nanti akan dikenalkan kembali tentang jumlah ismiyah. Tapi untuk awalan kita hanya mencari kata adalah ya, menyatakan membedakan untuk ini kalimat atau fragmen begitu ya. Masih di awal ya, insya Allah. Oke, kalau tidak ada mungkin ya, dah silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau belum kita sedikit masuk ke fiil ya, jumlah fiil ya. Nah, nah, setelah isam ya, dengan dari awal ya, mungkin dari 4 properti isam ya, status, bilangan, gender, tipe. Kemudian kita mengenal rangkaian kata-kata yang belum jadi kalimat, fragmen. Kemudian juga sudah kita pelajari sedikit ya mengenai prolog tentang kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke isem, fiil ya. Nah, fiil nanti ada kurang lebih ada 4 ya, fiil yang sering dibahas, fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr, dan fiil nahi. Jadi kita awali dengan fiil nadi, fiil madhi, yang nanti dengan ciri-cirinya. Tetapi sebelum masuk ke fiil madhi, mungkin kita menghafal domir ya. Nah, ini kalau sudah pernah hafal, insya Allah lebih mudah, lebih cepat ya. Cara menghafalnya ke samping. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, silakan. Boleh pakai lagu kalau biasanya pakai nada ngafalnya, silakan. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yang sama ini ya. Ini sama, kemudian ini sama. Silakan, boleh dihafalkan mungkin 2 menit ya. Hafalkan domir.
Oke, siap. Ya, ini pengantar aja, nanti setelah ini insya Allah cukup. Silakan dari Pak Ani. Huwa, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, angta, angtuma, angtum, angti, angtuma, angtunna, ana, nahnu. Oke, Pak Novi. Wahuma hukiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ananah. Oke, ya sedikit mungkin penjelasan ya. Salah makna pertama, baris pertama dan kedua ini beda gender ya. Huwa ini untuk merujuk kepada laki-laki yang pertama dari sini. Kemudian hiya sampai huna ini merujuk kepada perempuan. Huwa artinya dia laki-laki. Ya, kemudian huma ini sama artinya mereka berdua begitu ya. Mereka berdua. Mereka berdua tapi yang awal ini laki-laki, yang di bawah perempuan. Cara tahu bedanya gimana? Nanti tergantung konteks di kalimat ya. Tapi kalau secara urutan, huma yang pertama ini laki-laki, nah huma yang kedua baru perempuan. Kemudian hum ini mereka gitu ya. Jadi dia, mereka berdua, mereka. Sama juga untuk perempuan, dia, mereka berdua, mereka. Tapi bedanya merujuk kepada perempuan ya. Huwa dia, huma mereka berdua, hum mereka, dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Nah, kemudian yang bawah, baris kedua, ketiga dan keempat, ini juga sama. Ya. Ini untuk yang laki-laki, anta, antuma, antum, kamu, anta, antuma, kalian berdua, antum, kalian, anti, kamu, perempuan, antuma, kalian berdua, antunna, kalian perempuan. Mohon maaf, ini laki-laki ya. Nah, jadi yang anta sampai antum itu adalah laki-laki, anti sampai antunna itu adalah perempuan. Yang terakhir, ana, nahnu ya. Ana, nahnu, nah, ana itu saya, kemudian atau aku, nahnu itu kami. Nah, secara gender, dua-duanya bisa laki-laki atau perempuan ya. Nah, tergantung konteks kalimatnya. Secara bilangan, gitu ya. Secara bilangan, huwa sampai hiya ini merujuk kepada satu orang. Kemudian huma sampai antuma ini merujuk kepada dua orang. Nah, hum sampai antuna ini merujuk lebih dari atau sama dengan tiga orang. Nah, ini secara bilangannya. Kalau ana dengan nahnu, nanti ana itu satu, nahnu itu jamak gitu ya. Kalau bilangannya. Oke, itu insya Allah nanti detailnya akan kita masuk di pertemuan yang akan datang tentang fi'il madi yang bermakna kata kerja masa lampau ya. Nanti kenapa fi'il madi duluan? Insya Allah fi'il madi yang paling mudah ya untuk diingat di awal karena ciri-ciri perubahannya tidak banyak, artinya perubahannya hanya di satu tempat ya, ini di belakang kalimat ya, di belakang kata. Baik, insya Allah demikian. Kalau ada pertanyaan, Fadol nanti Ya, sedikit silakan. Pak Ustadz, ini masih Silakan. mengkonfirmasi aja terkait dengan mausuf wa sifat. Itu Hmm. kalau saya baca Quran misalkan ada maha pengasih, maha penyayang. Kalau cuman maha Hmm. pengasih, maha penyayang itu hanya dua-duanya sifat, tapi bukan mausuf wa sifat. Harus ada satunya lagi mausufnya ya, Pak Iya, Ustadz. betul. Kalau itu namanya sifat satu, sifat Sifat dua. sifat satu, sifat dua. Nah, berarti di di sebelumnya itu pasti ada mausufnya. Nah, Oh, oke. Ya, ya. biasanya itu identiknya dengan Allah atau Rob biasanya. Nah, merujuknya ke Allah atau Rob biasanya. Oh, oke. Ya, ya. Syukran. Makasih Pak Ustadz untuk ini aja. Ya, siap, siap. Jadi mausufnya itu pasti di sebelumnya. Nah, ya seringnya ya, mayoritasnya mausufnya sebelumnya. Yang biasanya wujudnya itu berupa kata Allah atau Rob gitu ya. Ya. Oke. Ada lagi barangkali Pak Novi? Cukup?
Oke, kalau cukup insya Allah kita cukupkan pertemuan kita kali ini di materi tentang fiil ya, awal prolog fiil madhi. Insya Allah nanti kita akan detailkan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta